Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali bertemu lagi dengan saya Restu Nugroho di channelnya para pengusaha sembako milenial Indonesia. Oke, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini saya mau berbagi ke teman-teman ya tentang perang harga di uh, dunia retail ya, di dunia retail atau sembako atau toko kelontong. Bisakah kita keluar dari perang harga? Ini menurut pandangan saya secara subjektif ya teman-teman ya, melihat kondisi dan situasi tentang dunia retail ini. Jadi saya udah mungkin menggeluti di dunia retail ini dari kerja, kemudian ngelola toko. Alhamdulillah diamanahi toko, dan udah lumayan lama ya, mungkin sekitar 4 tahunan lah, 4 sampai 5 tahun mungkin ya. Dan dulu sempat kerja di swalayannya kodarullah tutup di tahun kedua atau ketiga kalau nggak salah, harus tutup. Suaranya lumayan gede di daerah Purbalingga. Kemudian saya ke Salsa Grosir dan Retail Purwokerto, dan di situ saya udah 3 tahun di Salsa Grosir dan sekaligus mengelola toko sembako ini teman-teman, Warko Amanah Gerendang. Dan dari track record atau jam terbang yang sudah saya geluti gitu ya, pandangan saya terkait perang harga kita tidak bisa menghindari teman-teman. Jadi untuk kebutuhan harian retail itu kita tidak bisa menghindari yang namanya perang harga. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kecenderungan konsumen yang ingin mendapatkan produk kebutuhan harian dengan harga yang benar-benar ekonomis atau hemat. Dan apalagi kalau udah masuk skala grosir teman-teman. Kalau di retail mungkin memang masih dibandingkan ya, konsumen kebanyakan atau rata-rata memang membandingkan harga. Dan apalagi kalau teman-teman bergelut di dunia grosir, pasti paham yang namanya perang harga di grosir sembako kayak gini, itu pasti terjadi. Dan kenapa kita tidak bisa terhindar dari yang namanya perang harga? Karena kebutuhan kita itu banyak dijual di masyarakat luas. Maksudnya semua orang bisa jualan teman-teman, semua orang bisa jualan, dan produknya pun sama gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak jual harga yang sama, ketika kita jualan produk yang sama dengan harga yang sama, itu memang tidak bisa dibandingkan. Tapi kan tidak bisa kita memastikan harga di warung B itu sama dengan kita. Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal, dan konsumen cenderung membandingkan. Itu masih terjadi teman-teman, masih sering terjadi. Apalagi pedagang makanan minuman itu, karena mereka ingin mendapatkan margin yang lebih banyak, jadi mereka cenderung memilih toko atau warung yang harganya lebih murah. Dan di sini ngalamin juga teman-teman di warko, banyak konsumen yang membanding-bandingkan harga, kemudian minta harga yang lebih murah. Tapi juga perang harga ini kita tidak bisa keluar dari sini di bidang sembako ini. Kalau menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya nggak bisa keluar dari sini. Nggak bisa keluar dari yang namanya perang harga di retail, karena produknya sama dan kecenderungan konsumen yang ingin produk yang lebih murah dan membandingkan itu. Kecuali kita di segmen yang berbeda dengan toko yang lain atau nggak ada kompetitor gitu ya, mungkin kita bisa lebih leluasa. Makanya ketika saya belajar di dunia retail atau sembako ini, saya cenderung nggak bisa berbuat banyak nih selain mengadakan harga yang lebih murah gitu. Dan
saya jadi berpikir kan ke depan berarti bisnis apa nih atau usaha apa yang bisa sustainable tanpa harus perang harga. Dan sudah beberapa kali saya mempelajari bidang usaha yang berbeda-beda, dan ternyata sepertinya ada beberapa ya. Yang pertama itu kuliner, teman-teman. Kita jualan makanan kuliner atau kayak ayam gitu-gitu ya, ayam goreng, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin udah banyak sekarang, tapi itu tidak bisa dibandingkan teman-teman ya kan, karena memang beda beda ini ya, beda segmen, bisa jadi beda rasa dan lain sebagainya, itu kuliner. Dan yang paling tidak bisa untuk diperangi lagi hasilnya adalah jasa, teman-teman. Di bidang jasa, jadi eh, misalkan kayak JNT, JNE, kalau misalkan ada pembanding kayak di online shop mungkin masih bisa dibandingkan, tapi em, ketika teman-teman buta atau nggak tahu price listnya, ya seadanya lah. Yang paling dekat sama teman-teman itu jasa kirim, kalau kita masuk ke jasa kirim. Tapi jasa apapun, bidang jasa, jasa service, jasa apalagi yang mungkin banyak lah, intinya jasa itu tidak bisa dengan mudah diperangi harganya gitu, kecuali jasa rental mobil, teman-teman ya, karena kan banyak kompetitor dan saling banting harga itu. Kalau misalkan banyak kompetitor dan unit yang dijual atau yang disewakan itu sama, itu masih bisa terjadi perang harga. Tapi kalau misalkan produk atau jasa yang ditawarkan itu berbeda dan memiliki value lebih, atau ibaratnya beda tempat aja, beda tempat itu, nah, kemungkinan perang harga itu sangat kecil, teman-teman ya, di bidang jasa ini, teman-teman. Jadi mungkin uh, bidang jasa lebih menjanjikan nih, uh, dengan kembali lagi ke kita bisa memaksimalkan potensi dan kinerja atau enggak nanti di bidang jasanya. Tapi ikhtiar dulu lah. Nah, semoga nanti ketika saya mungkin beralih ke bidang jasa, saya juga bisa berbagi ke teman-teman lagi. Uh, Entah jasa apa itu dan entah kapan waktunya, tapi ini hanya gambaran sih, teman-teman ya, karena sebetulnya saya sedikit agak cengah nih di dunia retail ini. Perang harga masih terjadi, kemudian kita nggak bisa bergerak banyak lah kalau di retail kayak gini ya. Itu masih dibanding-bandingkan, apalagi kalau di uh, Alfamart, Indomart itu ada promo yang lebih murah dari sini. Itu masih dibanding-bandingkan harga minyak di toko A sekian, toko B sekian, terus di sini sekian. Ya kenapa nggak beli di sini aja? Gitu. Jadi menurut aku di dunia retail sembako kelontong ini masih bisa terjadi perang harga, kecuali memang toko teman-teman di kampung. Cuma ada beberapa toko di kampung, misalkan di satu desa nih, satu desa terpencil cuma ada 3 toko, perang harga nggak terlalu berpengaruh. Karena apa? Karena kan lokasinya jauh kejauhan nih ya, orang kan cenderung lebih yang dekat aja lah gitu, berapapun ya yang penting dekat gitu, bisa diambil barangnya, bisa kebeli gitu. Tapi kalau di kota rame gini, banyak pesaing dan banding-bandingan harga, mereka dapat harga berapa, apalagi yang punya modal gede ya, jadi dia bisa beli barang satu truk dengan harga murah, misalkan dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Ya tujuannya biar putarannya cepat dan banyak orang yang ke situ karena di situ murah gitu. Itu marketing juga, tapi tetap marketingnya itu di harga gitu loh. Kenapa bukan yang lain? Jadi saya jengahnya di situ, teman-teman. Tetap mainnya tuh di perangnya tuh di harga gitu loh. Eh, ya mungkin yang itu tadi saya sampaikan, kecenderungan konsumen dan faktor-faktor yang lain tadi ya, karena produk kita sama dan lain sebagainya, jadi orang lebih mudah membandingkan itu. Nah, mungkin segitu dulu ya, teman-teman ya, pandangan aku tentang perang harga di dunia retail atau sembako. Jadi menurut aku kita tidak bisa keluar dari yang namanya perang harga. Kalau teman-teman masih menggeluti usaha retail dan grosir atau toko kelontong kayak gini, saya sarankan teman-teman bisa lebih aktif lagi mencari produk yang lebih murah. Kalau misalkan di distributor biasanya lebih mahal dari agen. Nah gitu, mungkin teman-teman bisa langsung ke agen, tapi di agen biasanya ambil sendiri dan juga cash bayarnya. Beda sama distributor yang bisa tempo. Dan tapi ya itu resikonya lebih mahal, karena distributor itu membayar pajak, bayar karyawan dan apa dan lain sebagainya ya, kayak operasional kendaraan. Sedangkan agen kan mereka cuma beli
dapat harga murah juga kan, otomatis dari nggak tahu dari mana pastinya ya gitu. Yang penting dia dapat murah, jual ya dia bisa lebih murah lagi karena mereka nggak mikir operasional yang lebih kayak distributor kan gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah nyimak sampai akhir. Eh, saya insya Allah mau berbagi lagi beberapa hal di channel ini ya. Buat teman-teman yang mau ngikutin terus bisa subscribe. Yang ingin berbagi pengalamannya bisa kasih komentar di bawah. Apa yang dialami, apa kendalanya, mungkin kita bisa berbagi. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.